saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan teman-teman untuk mengadakan kegiatan rutin kita setiap bulannya dengan sosial. Untuk acara pertama, kata sambutan dari Ketua PM. Yang kedua, tausiah oleh Bapak Abdul Rahman. Dan yang ketiga, pembacaan doa oleh Pak Anwar. Dan yang keempat, istirahat. Kita masuk ke acara pertama. Kata sambutan dari Bapak Ketua. Kepada Bapak Ketua, saya silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala teman-teman, saudara-saudaraku pengurus LPM yang saya cintai semua ya. Dan kepada tuan rumah Pak Samuel, terima kasih atas waktu yang diberikan dan tempat. Mungkin untuk agenda rutin kita sudah alhamdulillah ini berjalan memasuki bulan ke-6 ya, baik. 7. Sudah bulan ke-7 ya. Sudah bulan ke-7, alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya mungkin bisa dituntaskan hingga ke bulan 19. Nah, terus yang kedua, kegiatan rutin ke bulanan ini mungkin bagian daripada silaturahmi kita lah. Walaupun sebetulnya kita sering bertemu di agenda-agenda rapat, di agenda-agenda pertemuan. Nah, cuma kan momentumnya berbeda. Kalau di rapat mungkin kita membahas sesuatu yang sifatnya kegiatan, berpikir, mengeluarkan gagasan, ide dan lain-lain. Nah, kalau acara seperti ini kita santai, kita beramah tamah, ngobrol ringan, ada tausiahnya, baca doa bersama, dan yang tidak lupa adalah makan-makannya. Tidak lupa, ya kan? Jadi berbeda dengan acara-acara rapat seperti biasanya. Nah, terus yang kedua mungkin yang ketiga ya. Harapan saya sih teman-teman, karena saya mengawali kemarin seperti ini, saya pikir itu tidak harus diikuti. Karena kemarin saya mengawali ada makan-makan berat segala macam, saya pengen itu menyesuaikan saja gitu. Jadi tidak harus dipaksa-paksakan, harus ada ini dan itu. Karena mungkin jangan dijadikan contoh karena saya membuka kemarin ya. Ya kalau teman-teman hanya mengadakan snack, alhamdulillah ya kan. Yang penting silaturahminya. Kalaupun ada yang lain-lain, ya monggo dikeluarkan ya kan sekalian. Jadi tidak ada paksaan. Ya walaupun mungkin dari uang kas tetap hukumnya wajib, baik kan sudah berjalan ya, Anda balikan dari kas sebesar 500.000. Kalaupun uang arisan adalah itu sama aja dengan putaran atau arisan berputar atau pinjaman berputar. Hal-hal lain saya rasa mungkin nanti di tausiah Pak Abdurrahman akan disampaikan, silakan. Itu mungkin dari saya cukup singkat karena masih ada agenda tausiah dan doa dan makan-makan, habis itu baru acara bebas ngobrol. Demikian dari saya sambutan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rahman. Kepada beliau, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terdiri.
rahmat dan karunia-Nya senantiasa mengalir seiring dengan nadi dan hembusan nafas kita. Sepantasnya kita bersujud, menghambakan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mari jadikanlah diri kita orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dari Allah SWT. Baik, hari ini kita membahas surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ammal insanu iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ayat itu yang artinya begini. Adapun manusia apabila diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan rezeki, maka dia akan mengatakan, Allah Tuhanku memuliakanku. Lalu ayat selanjutnya, dan apabila manusia itu diuji dengan keburukan, dengan kesedihan, dengan kesengsaraan, maka dia akan mengatakan, Tuhanku menghinakanku. Jadi hidup ini seperti seuntai benang gitu ya. Jadi seuntai benang panjang yang apabila benang itu dihiasi dengan suka, dengan keindahan, maka kita akan senang. Tapi apabila benang itu dihiasi dengan duka, dengan kesedihan, dengan kesengsaraan, kita akan benci melihatnya. Begitulah manusia yang gak sanggup menerima apabila dapat ujian dari Allah tentang kesedihan, tentang kesengsaraan, tentang duka gitu. Jadi setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Setiap manusia akan diuji oleh Allah. Ujian yang kita terima adalah terkadang kesenangan. Kalau kita senang, kalau diuji oleh Allah kesenangan, wah kita akan bahagia. Tapi belum tentu kesenangan itu membuat kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Terkadang kita lupa apa yang kita terima dari Allah, kita lupa. Kita berleha-leha dengan kesenangan tadi, pergi ke karaoke, pergi ke kafe-kafe. Jadi lupa kita, lupa bersyukur atas nikmat Allah. Tapi pada saat diuji oleh Allah dengan duka, dengan kehinaan, dia akan benci pada Allah. Dia akan bilang, Allah sedang menghinaku. Itulah manusia. Jadi semua itu adalah iman yang berbicara. Ya, iman yang berbicara. Jadi perbaikilah iman kita. Perbaiki iman kita agar kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah rasa syukur. Rasa syukur yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita diberi umur sampai sekarang ini, itu adalah luar biasa rezeki Allah itu. Ada yang banyak yang saudara-saudara kita itu belum sampai umurnya sama kita ini udah pergi duluan, dipanggil oleh Allah. Jadi kita punya istri dan punya anak itu adalah rezeki. Tapi ingat kata Allah, istri dan anak-anak itu adalah cobaan. Rezeki memang, tapi itu cobaan. Bagaimana kita para suami bisa menghadapi, bisa mendidik, bisa menjaga anak dan
istri dan anak-anak, terbalikan kalian. Istri dan anak-anak kita, bukan anak dan istri-istri lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat Allah. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ingat kata Allah, azabku amat pedih. Jadi sekali lagi marilah kita mencoba menghadapi apapun ujian dari Allah. Kalau ujiannya dari kesenangan dari Allah, kita bersyukur. Tapi kalau ujian itu merupakan kesedihan, kita bersabar dan tawakal pada Allah. Jadi kita nikmati yang sekarang ini, kita masih diberikannya umur, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati semuanya dengan keikhlasan, dengan ketabahan, dan kalau kita punya rezeki yang berlebih, kita infakkan. Kita lihat saudara-saudara kita sekeliling rumah kita, lihat kalau ada yang kelaparan, ya kita berikanlah kepada mereka, kita infakkan. Kalau ada bangunan masjid, ini masjid ini udah bertahun-tahun tak selesai, kita infakkan. Insya Allah rezeki itu terus mengalir sepanjang masjid itu dipakai oleh Allah. Amal ibadah kita itu terus, amal zariah namanya. Amal ibadah kita itu terus sepanjang masjid itu masih ada. Jadi karena ada Allah, tidak ada manusia di dunia ini yang sepanjang hidupnya itu senang terus, nggak ada. Pasti suatu saat ada diuji oleh Allah. Dan tidak ada juga manusia sepanjang hidupnya berada dalam kesengsaraan terus, tidak ada. Pasti suatu saat ada kebahagiaan. Jadi untuk itu kepada saudara-saudara kita sekalian, silaturahmi yang seperti ini adalah suatu nikmat dari Allah. Mari kita syukuri atas segala nikmat Allah. Kita akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita ingkar, kita tidak bersyukur, jadi Allah akan mengazab kita. Suatu saat Allah akan mengazab kita. Sudah 15 menit lebih. Masya Allah. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau tidak ada manfaatnya jangan dibawa pulang ya. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan, kemuliaan, dan menjauhkan kita dari kesusahan dan kesengsaraan. Semoga kita juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa kita bawa hingga akhir zaman nanti. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dosen dari Bapak Ustadz Abdurrahman, yang pada intinya kita mensyukuri nikmat Allah. Semoga dosen beliau menginspirasi kita semua. Nah, untuk masuk ke acara ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Anwar. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Untuk yang pertama, kami mohonkan kepada teman-teman, saya teringat teman kita yang sudah mendahului. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk kirim doa Al-Fatihah untuk Bapak Agus agar dapat meringankan dan memberikan paling tidak rasa
menyenangkan dari kiriman kita, insya Allah sampai, sehingga sekali lagi kami mohon keikhlasan teman-teman untuk khusus untuk Bapak Agus, yaitu Al-Fatihah khusus ila ruhi Bapak Agus PM yang terbaik min ahli subuh saul ila Al-Fatihah. Terkhusus kepada orang tua kita atau saudara kita yang sudah menemani kita, silahkan diniatkan masing-masing khusus. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khairul hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, serta limpahkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah kepada keluarga besar anggota LPN. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatan, serta hindarkan kami dari godaan dan bisikan setan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa Pak RB ya? Oh, baru masuk siapa? Pagi. Lain. Apa ini apa? Bukan Iya, dari